Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Dwi Nurani sebagai moderator dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai topik 5, pengukuran pemahaman belajar peserta didik dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum kami mulai pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, ada rekan saya yang bernama Agis Kusmawan, kemudian Vivi Nur Afiyah, Hilda Sari, Rasa Sukma Fauzia, dan juga saya pribadi Vega Dwi Nurani. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sebuah studi kasus yang telah diberikan kepada kita semua. Izinkan saya untuk membacakan kasusnya terlebih dahulu. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 sekolah dasar atau SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya ketika Diana kelas 3 mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Kasus tersebut akan kami uraikan menjadi 3 bahasan pokok. Yang pertama yaitu kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan diberikan kepada Diana, serta apa yang menjadi pertimbangannya. Dan yang ketiga adalah kesimpulan yang kami dapatkan dari asesmen yang telah kami desain dan kami lakukan tersebut. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hilda Sari. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan jawaban untuk pertanyaan nomor 1, yaitu kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Saya selaku wali kelas 4 SD, kelasnya Diana, akan melakukan asesmennya itu. Pertama kita lihat sesuai dengan tujuan asesmen, yaitu langkah pertama adalah keeping track. Jadi di keeping track ini kita menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Berdasarkan kasus yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa guru wali kelas tingkat sebelumnya, yaitu kelas 3, itu sudah melakukan keeping track, yaitu tadi menelusuri dan melacak proses belajar serta gambaran pencapaian dan kemajuan belajar Diana. Terlihat menurut wali kelas 3 tersebut bahwa Diana itu nilainya itu jauh tertinggal gitu dari teman-teman lainnya di kelas. Setelah keeping track, berikutnya adalah checking up. Jadi di checking up ini berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk checking up juga di sini guru wali kelas tingkat sebelumnya yaitu kelas 3, beliau sudah melakukan mengecek pencapaian kemampuan Diana dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan Diana tersebut selama proses pembelajaran. Yaitu kalau Diana itu katanya kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Nah, untuk langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan tentang pertanyaan yang nomor 1. Jadi di sini kan dari studi kasus yang sudah tadi jelaskan bahwa Diana merupakan anak kelas 4 SD, di mana dia mengalami ketertinggalan dalam mengejar materi, di mana dia kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama PJJ, sehingga di sini dia seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Lalu di sini dia tidak terlalu banyak bacaan, sehingga menurut kami gitu ya, untuk melakukan asesmen terhadap keadaan Diana tersebut, salah satunya adalah melakukan observasi, di mana menurut tujuan asesmen yang telah tadi disampaikan di sesi sebelumnya, bahwa asesmen yang dilakukan berupa finding out, yaitu mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, dan kelemahan Diana dalam proses belajar. Di sini, si guru wali kelas yang baru akan mengetahui letak kelemahan atau kesalahan, sehingga guru wali kelas akan mengetahui strategi pembelajaran yang sesuai dengan keadaan Diana tersebut. Setelah mengetahui kelemahan atau kesalahan Diana, maka diperoleh informasi letak kesalahan Diana itu di sebelah mananya, sehingga dia tidak mampu menyelesaikan tugas dan ulangan, terutama yang bersifat kelompok, serta pelajaran yang membutuhkan banyak satuan. Sehingga dari keadaan tersebut, di sini kita menyimpulkan bahwa asesmen yang tepat bagi Diana adalah menggunakan self-assessment, yaitu di mana Diana akan melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri yang berkaitan dengan proses atau tingkat pencapaian atau kompetensi yang dipelajarinya dari mata pelajaran yang menurut Diana itu mengalami kesusahan. Sehingga di sini dari wali kelas akan mendapatkan kembali informasi mengenai kekurangan atau kesalahan dari Diana dari situ, sehingga dapat informasi yang lebih kompleks, sehingga guru wali kelas dapat informasi yang lebih akurat, sehingga pembelajaran atau strategi pembelajaran yang tepat dapat diberikan kepada Diana. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk nomor yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang akan diberikan kepada Diana adalah performance assessment. Kenapa diberikan demikian? Karena performance assessment adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas peserta didik, sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi antar peserta didik maupun antara Diana dengan guru. Hal ini didasarkan pada kemampuan Diana yang tidak suka banyak bacaan dan cenderung lebih maksimal ketika penilaian secara lisan serta individual. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu kesimpulan apa yang dapat kami tarik terkait asesmen yang sudah kami desain dan kami lakukan. Kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga guru perlu mengetahui serta memahami hal tersebut untuk menentukan pengajaran dan asesmen yang tepat dan efektif bagi setiap peserta didik. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Mungkin itu untuk jawaban nomor 3, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.